Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Dengan kejernihan akal dan kebeningan hati, semua yang ada di bisnis saham akan nampak jelas. Kapan kita akan membeli dengan harga terbaik dan menjualnya dengan harga terbaik pula. Nah, pagi ini saya akan bahas tentang saham ERA. Kenapa sih Mbak ERA? Ya suka-suka saya saja, yang bikin analisa saya, yang bikin video juga saya, ya sesukanya saya. Nah, ERA ini induk usahanya namanya PT ERA Link Internasional yang memiliki 59,97% saham ERA dan sisanya 40,03% adalah publik. Nah, sedangkan induk usaha terakhir ERA ini adalah Golden Bright Capital Holding Pte Limited yang ada di Singapura. Kemudian dengan bergulirnya waktu, ERA melepas 10% saham baru dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga pelaksanaan Rp1.054 per saham. Artinya dengan melepas saham baru 10% ini, ERA mendapatkan uang sebesar 305,66 miliar. Nah, seperti itu. ERA adalah bisnisnya distribusi handphone dan berdagang juga secara retail. Handphone yang dijual adalah handphone yang sudah bermerek secara internasional. Dia bermitra dengan 14 merek global seperti Samsung, Acer, Apple, Asus, BlackBerry, Dell, DTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, Sony dan Xiaomi. Dan ERA sendiri memiliki merek bernama Venera dan punya 1.100 gerai. Nah, lalu bagaimana penjualan ERA? Mbah tadi lupa. ERA itu jualnya tidak handphone saja, tapi ada komputer pula, handphone, dan ada pula kayak kartu paket kayak gitu, Indosat, Telkomsel, dan SIM card-nya. Nah, bagaimana kondisi penjualan ERA di tahun 2020 kuartal ke-1. Nah, ERA Jaya membukukan kenaikan laba bersih sebesar 102,7 miliar. Kemudian realisasi ini meningkat signifikan 116,78% dibanding perolehan tahun sebelumnya sebesar 47,38 miliar. Kemudian pertumbuhan penjualan ERA sebesar 9,58% year on year menjadi 7,81 triliun pada kuartal ini. Laba bersaham ERA atau EPS-nya untuk periode pertama tahun ini sebesar Rp32, naik signifikan jika dibandingkan posisi kuartal sama tahun 2019 yaitu Rp15. Nah, lalu apa sih sentimen positif sehingga Mbah mau membahas saham ERA, yaitu pemblokiran ponsel ilegal alias black market melalui IMEI. Itu pertama, meskipun pelaksanaannya belum secara total. Dan pula dalam pelonggaran pembatasan sosial berskala besar itu sudah berlalu dan kini menjadi datang sebagai new normal, telah berlangsung lama. Ini adalah sentimen positif bagi ERA untuk mengejar pendapatan tahun 2020. Teman-teman begini ya, supaya Mbah tidak dianggap sebagai dukun atau peramal, setidaknya sedikit agak intelek gitu loh ya. Itu maka untuk para newbie
perlu tahu pula berapa sih NPN-nya ERA, misalkan 1,3. Kemudian IPS-nya kayak gini. Nah, kemudian PER-nya berapa? 10,5 dan DER-nya 90%. Itu ERA. Nah, setidaknya seperti itu teman-teman yang newbie perlu tahu. Kalau secara teknikal Mbah lihat aja catnya itu support di 805 itu telah berlalu sebagai akibat dari efek pandemi COVID-19. Nah, lalu dengan berangsurnya pasar, optimisme pasar, maka ERA sempat naik dan kemarin tutup di 1350. Kemudian spekulasi B1-nya ada di 1320, spekulasi 2-nya ada di 1260, spekulasi B3-nya ada di 1235. Dan kalau mereka yang ingin trading santai bisa open B1 di 1190 dan open B2 di 1155. Kalau nanti keluar laporan keuangan sampai ada potensi penurunan di laporan keuangan kuartal 2-nya, jika diturunkan di 1080 teman-teman silakan HK. Lalu menjualnya di berapa Mbah? Tesselnya ada di 1395, Tesel 1 ada di 1420, Tesel 2 ada di 1500, Tesel 3 di 1645. Tapi kalau teman-teman ingin sell santai silakan, ada target sell santai ada di 1790 dan mereka yang ingin trading swing trade memiliki waktu agak panjang dan yakin akan kinerja ERA, maka target swing trade Mbak adalah di 2350. Nah, kalau kita lihat data secara foreign flow-nya memang asing net buy sebesar 19,5 miliar. Itu kalau kita lihat mulai tanggal 4 Juni sampai tanggal 7 Juli kemarin. Nah, kalau dilihat secara retailmologi atau transaksi yang terjadi real kemarin, nah itu ada peningkatan volume yang tajam di tanggal 7 itu sekitar 11 kali lipat dari hari sebelumnya, atau dari 69.000 menjadi 725.000. Nah, broker-broker yang transaksi menurut Mbak sih biasa. Ini biasalah, ini kayak semacam bandar KW itulah, bukan ori. KW artinya terjadi kayak operan juga bisa kayak seperti itu, yang tahu dia sendiri, di mana yang membeli adalah juga sama CC, YPD, RLG, AO, RX dan AK, kemudian yang menjual AZ, EP, DH, YJ, SK, PP dan KZ. Ini kalau klub grupnya yang bandar orinya ada di sisi beli dan jual ada kayak gitu. Kalau menurut Mbah enggak penting-penting amat sih, yang penting kita trading bisa cuan bersama kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat data dari kesenya sudah Mbak ini bikinkan kayak Tugu Monas nih. Nah, asing total pegang 600 jutaan saham, kemudian lokalnya malah lebih banyak 1,3 miliar. Itu data terakhir yang diambil sampai bulan Juni. Nah, kemudian kita lihat asuransi lokal itu memiliki 216 juta saham, kemudian asuransi asing 10 juta saham, kemudian perusahaan investasi lokal pegang 527 juta saham, perusahaan investasi asing 84 juta saham, kemudian dana pensiun. Nah, dana pensiun lokal ini ada 38 jutaan saham, kemudian dana pensiun kelolaan sekuritas asing itu ada
92 juta saham. Kemudian bank. Nah, bank ini yang banyak malah bank asing 48 juta saham. Kemudian kita lihat selanjutnya retail seperti kita ini lokalnya ada 250 juta saham, sedangkan asing cuma 1,5 juta saham, dan reksadanya lokal itu ada 300 juta saham dan asingnya ada 70 juta saham. Dan perusahaan, nanti perusahaan ini macam-macam, pengennya investasi perusahaan ini, perusahaan ada yang lokal 6,4 juta saham, kemudian perusahaan asing ada 166 juta saham, dan yayasan lokal ada 21 juta saham, kemudian yayasan asing 8,7 juta saham, dan lain-lain. Ini biasanya kayak semacam bandar kasino lah, kayak itu yang untuk gonta-ganti baju. Itu yang lokal ada 273.000 saham, dan kemudian yang asing ada 117 juta saham. Nah, itu teman-teman yang data kalau kita lihat dari KSE-nya. Nah, kalau kita lihat fundamentalnya era ini bagaimana, Mbah? Kalau jangka ke depannya sih optimis, iya. Tapi yang agak diwaspadai adalah keberanian dia untuk hutang, itu terang. Dan kalau kita lihat itu barang persediaannya itu banyak. Memang harus banyak karena dia harus bagi-bagi di 1.100 outlet itu. Dalam perjalanan untuk stok itu memang banyak. Nah, akhirnya itu sebagian profit itu tergerus oleh hutang-hutangnya jangka pendek pula. Dia terlalu berani seperti itu. Nah, memang bisnis harus begitu. Makanya ini kalau ngomong laporan fundamental, kalau orang yang makan kuliah itu ya, itu mungkin dia mencermatinya bisa tiap bulan pun agak menteleng, itu agak jangan berkedip, istilahnya memang harus waspada untuk era ini. Tapi memang semua bisnis begitu seperti itu. Kalau kita lihat penjualannya ya tumbuh 9,6, kemudian kita lihat gross profitnya tumbuh pula 20,3, operating profit margin 3,9, net profit marginnya 1,3. Nah, market cap-nya ya dengan sekarang ya 4,3 triliun itu. Per-nya sudah disebut di atas tadi 10,5 book value per sahamnya. Kalau itu kita nilai ya 1.650-an lah PBV dengan PBV 0,8, ROA 4,1, ROE 7,8. Kalau kita ngitung EBIT-nya ya 29-an dengan DER 90%. Nah, kalau seperti itu apa, Mbah? Ya, balik teman-teman, cara beli dan jualnya Mbah sudah uraikan di depan. Itu jangan dianggap angka togel, anggap saja angka ramalan. Salam, saya Mbah Giso. Semoga hari-harimu penuh cuan.